Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti. Ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridho. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat TikTok dimanapun berada, kita sama-sama silaturahmi kembali di sore hari ini. Niat bersama-sama mengkaji, melanjutkan kajian fikih wanita. Dan sore hari ini insya Allah bab nifas
Kita sama-sama mengaji, sharing. Yang mau bertanya silahkan, kita sama-sama nanti bahas. Sharing dalam kebaikan, insya Allah termasuk kategori hamba yang beruntung. Karena di antara orang yang dipandang beruntung di hadapan Allah adalah watawasau bil haq. Alhamdulillah, puji dan syukur selamanya kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di hari kiamat. Terus Valia 3, De Gol 4, Mita Angelo, siapa yang tidak bisa disebutkan, semuanya kami doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah, dipanjangkan usianya, sehat walafiat. Waalaikumsalam. Iya? Siapa? Jaki. Ada apa, Jaki? Bu Sarita minta ini apa? Sekarang kelas 5. Oh, sebentar, Umi ambilkan. Ini nih. Masuk. Nanti aja kalau udah selesai ujian kasihkannya. Mohon maaf ada sedikit iklan, anak-anak ngaji TPQ mengambil soal ujian. Terima kasih banyak yang sudah mampir di akunnya Umi Naila Habibah. Insya Allah di setiap sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis akan membawakan kajian fikih wanita. Dan silahkan sesi tanya jawab dibuka. Silahkan yang mau bertanya, kita sama-sama materi silahkan, dan di luar materi pun tidak apa-apa. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat TikTok semuanya yang berbahagia dimanapun berada, kita sama-sama awali kajian fikih di sore hari ini seperti biasa. Kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW, kepada orang-orang soleh, para ulama, para mu'alif kitab. Terkhusus kita kirim juga doa untuk kedua orang tua kita yang masih ada atau sudah meninggal dunia. Lalu kita baca surah Al-Waqi'ah, lalu dikir sholawat. Kita mohon kepada Allah mengisi sisa usia kita dengan penuh keberkahan. Waalaikumsalam Jaki sayang. Ada apa lagi? Kata Bu Sarifah yang ini Mi apa? Jangan tidak anak Mi. Coba Bu Sarifahnya kesini, Umi lagi ngaji loh. Ya. Nanti kalau besok-besok Bu Sarifah kalau mau minta soal sebelum ngaji ya. Umi kalau sore ini ngaji. Jadi mengganggu, Umi pun nggak tahu yang mana. Misalnya Mi. Ya udah ini aja bawa semuanya nih. Nih. Bawa semuanya nih, masukkan ke sini semuanya. Jadi biar Jaki pun tidak mengganggu. Umi lagi ngaji loh sayang. Ya. Cleaning. Nah, udah silakan bawa aja. Nanti kalau udah selesai baru kasihkan lagi. Jadi nggak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang di rumah ikutan baca, ikutan sama-sama berzikir.
Tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat, magfirah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan bacaan ini menjadi obat bagi semua yang sakit. Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang susah Allah mudahkan. Doa adalah mukhul ibadah, saripati ibadah. Kita punya kekuatan yang orang lain tidak punya, yaitu kekuatan doa. Semakin tawakal kita bulat kepada Allah, semakin dekat ijabah doa yang akan Allah berikan. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususun Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa khususun Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususun Raja Haji Ali fi sabilillah wa khususun Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimujizatihim an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimujizatihim an tuhasila maqasidana wa matalibana fi umurid dunya wal akhirah khususun hajatina. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah wasilah silaturahmi kita di sore hari ini, wasilah barokah zikir kita, bacaan ayat suci Al-Quran, sholawat Nabi, Asmaul Husna, dan dikir-dikir kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kita sekeluarga senantiasa dijaga, dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Dipanjangkan usia kita dalam berkahnya Allah, diberikan kemudahan kelancaran di setiap urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak keturunan kita solih dan solihah, menjadi ahli ibadah, ahli sedekah, ahli kebaikan, menjadi orang yang berkah dan bermanfaat hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi orang sekeliling di dunia sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang terhimpit hutang Allah berikan jalan rezeki yang luar biasa berlimpah dari berbagai arah sehingga bisa lunas hutang-hutangnya. Dan apapun hajat kita, mudah-mudahan dengan barokah silaturahmi kita di sore hari ini Allah mudahkan, Allah kabulkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nas'alukal ijabah wal barokah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Tsumma ila arwahi jami'i ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hauna bisababi khususun ila ruhi. Silakan sebutkan nama arwah kedua orang tua, kerabat maupun saudara. Adapun orang tua yang masih ada, silakan sebutkan namanya masing-masing. Kita menitipkan kepada zat Allah yang maha menjaga, semoga kedua orang tua kita senantiasa ada dalam curahan rahmat dan maghfirah Allah, dimanapun berada selalu dalam pertolongan Allah. Khususon Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Yang sedang haid boleh bersolawat sama-sama, yang sedang tidak haid kita sama-sama membaca surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yusifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hintil azim wa kanu yaquluna idza misna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukaththibun la'akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alayhi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum
وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة المقوين النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ لكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Yang di rumah kita sama-sama membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sholawat syifa, sholawat busro, sholawat nariyah, sholawat munjiat, al-kafi dan hasbi robi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunanu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma al-kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup
hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama lanjutkan kajian fikih wanita di sore hari ini, dan sore hari ini masalah nifas, bab nifas. Aqallun nifasi, adapun paling sedikit waktu nifas, majatun itu seketika, wa ghalibuhu dan kebiasaannya waktu nifas, arba'una itu 40 yauman, harinya 40 hari. Wa aktaruhu dan paling banyaknya waktu nifas, situna yauman yaitu 60 hari. Di sore hari ini kita melanjutkan masalah bab darah. Kemarin kita sudah beres menjelaskan masalah bab darah haid. Hari ini hari Selasa tanggal 6 bulan Juni 2023, kita sama-sama ngaji bab nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah bayi keluar. Jadi kalau yang menyertai bayi keluar itu namanya darah wiladah. Yang namanya darah nifas itu keluarnya setelah si bayi keluar, itu namanya darah nifas. Darah nifas itu tidak mesti lahiran normal. Lahiran normal, lahiran sesar, keguguran, baik sudah berbentuk bayi atau masih usia-usia 3-4 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, maka itu setelah keluar darah keguguran itu sama namanya darah nifas. Darah nifas paling sedikit yaitu majatun, seketika, melahirkan lalu langsung bersih, alias berarti tidak mengalami masa nifas ya. Seperti siapa? Contohnya seperti putri kesayangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Siti Fatimatuz Zahra. Terima kasih Bu Yulisma MHD, Yulisma MHD, Hajjah Hasna 55, Wiko 4561, Muslimah Maznah 4_4. Terima kasih semua yang sudah silaturahmi. Barakallahu lakum. Siti Fatimatuz Zahra dalam masa hidupnya, dalam riwayat beliau tidak pernah mengeluarkan darah haid. Ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain di waktu maghrib, beliau masih bisa melaksanakan sholat maghrib. Coba bayangkan, maghrib ke isya itu tidak lama, sebentar, kurang lebih 1 jam. Padahal proses melahirkan itu kan beda-beda. Ada yang pembukaannya lama sampai melahirkan, ada yang 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, bahkan seminggu. Kontraksi palsu katanya. Nah, Siti Fatimatuz Zahra melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain di waktu maghrib. Bayangkan betapa beliau tidak merasakan adanya nifas setelah melahirkan Sayyidina Hasan Husain waktu maghrib. Beliau masih keburu sholat maghrib, saking tidak ada nifas keluar. Itu contohnya. Jadi paling sedikit waktu nifas adalah majatun, seketika bayi keluar lalu
bersih, tidak tersusul darah nifas, maka langsung boleh mandi. Tapi jarang sepertinya ya, kasusnya mungkin 1.000.000. Makanya kenapa Siti Fatimah Zahra diberikan nama tambahan itu dari ayahnya tercinta dari Rasulullah SAW, Fatimah Zahra. Az-Zahra itu artinya wewangian laksana bunga, karena Siti Fatimah tidak pernah kedatangan tamu darah bau amis setiap bulannya, yaitu darah haid. Makanya diberikan namanya juga Fatimahuz Zahra, pemberian dari ayahnya, karena Siti Fatimah seorang wanita yang mulia yang semasa hidupnya tidak pernah merasakan zaman haid, bahkan nifas pun tidak. Wa ghalibuhu, dan kebiasaan waktu nifas 40 hari, arba'una. Ini yang sedang nyimak kalau masih bujangan, persiapan ilmunya untuk nanti ketika sudah punya istri melahirkan. Kalau ibu-ibu nanti punya anak, punya menantu, ketika melahirkan ilmunya bisa diamalkan. Atau untuk diri pribadi yang masih produktif melahirkan, maka ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang wajib kita kaji adanya, karena erat kaitannya dengan toharoh dan ibadah kita sehari-hari. Kebiasaan waktu nifas 40 hari 40 malam. Wa aktaruhu, dan paling lama waktu nifas adalah 60 hari 60 malam. Berarti minimal keluar darah nifas itu seketika. Kebiasaan 40 hari 40 malam, paling lama 60 hari 60 malam. Hati-hati, kebiasaan di kita orang-orang berbicara itu jangan dulu tidur bersama sebelum 40 hari. Nah, betul nggak suka berbicara seperti itu? Ngitung mie katanya. Kalau mie itu kan isinya 40, jadi satu hari satu dimasak mie. Nah, kalau udah mau habis berarti udah boleh lagi katanya satu kamar atau satu kasur dengan istrinya. Sebenarnya itu hanya basa-basi belaka, karena kalau kita melihat ke sisi fikihnya, mau darah haid atau darah nifas, patokannya itu bukan ke waktu. Waktu itu hanya batasan paling sedikit minimal kebiasaan atau maksimal paling banyak waktu. Nah, tetap yang paling jadi patokan adalah darah. Mau sedang haid, mau sedang nifas, yang menjadi patokan kita masih haid atau masih nifas, sudah haid atau sudah bersih nifas, itu darah. Bisa jadi nifas kita hanya 30 hari. Bisa jadi nifas kita hanya 1 minggu. Bisa jadi nifas kita 50 hari. Bisa jadi nifas kita hanya 3 hari. Jadi patokannya bukan ke waktu, tapi ke darah yang keluar. Kalau memang belum nyampe ke batasan waktu kebiasaan atau maksimal, kalau darahnya sudah bersih ya sudah, tinggal mandi, wajib mandi. Jangan sampai gagal paham para sesepuh, para nenek suka berbicara kepada anaknya atau kepada menantunya atau kepada cucunya. Makasih ya Bun. Mana anaknya? Makasih ya Bun. Jangan sampai salah paham ketika darah sudah bersih tapi belum 40 hari belum dibolehkan mandi. Dalam tanda kutip mandi di sini ini adalah mandi besar. Karena kalau orang haid sama orang nifas boleh keramas. Jangan mentang-mentang tidak boleh mandi lalu selama itu dia tidak keramas, kasihan dong suaminya stres, udah nggak bisa menggauli, bau, tidak bisa merawat diri gara-gara tidak keramas, betapa baunya badan kita. Nah, orang haid atau orang nifas boleh keramas, yang tidak boleh itu mandi wajib. Apa bedanya? Kalau keramas mandi biasa tidak pakai niat. Kalau mandi wajib, mandi seluruh tubuh, keramas disertai dengan niat. Itu bedanya. Kalau keramas biasa, kayak kita mandi biasa, baca bismillah saja ya.
bismillah, karena itu sunnah kan, ketika mau mengerjakan sesuatu yang baik diawali dengan bismillah. Tapi tidak disertai niat, itu namanya keramas biasa. Tapi kalau disertai niat maka jatuhnya jadi mandi wajib. Orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, haram hukumnya mandi wajib. Kalau keramas boleh, karena untuk merawat diri biar enggak bau, biar enggak kotor. Kembali lagi, jadi dalam masalah darah haid atau darah nifas, patokan bukan ke waktu tapi ke darah. Kalau darah itu sudah bersih, meski haidnya baru 4 hari, meski nifasnya baru 4 hari, maka boleh mandi. Maka bukan boleh lagi, wajib mandi. Caranya kemarin sudah dijelaskan, sama nifas dengan haid tidak beda jauh. Ketika mau mandi wajib dari nifas, yakin ini sudah bersih atau tidak, ambil kapas atau ambil tisu, masukkan ke lubang depan kita sedikit saja. Kalau memang sudah bersih kapas atau kain itu tidak ada bercak sedikit pun, maka wajib mandi pada saat itu juga. Itulah. Jadi hati-hati, jangan sampai ngajinya gara-gara ngantuk, ngajinya gara-gara dari mulut ke mulut, bukan ngaji secara serius, punya guru, sehingga banyak orang tua atau sesepuh yang mewanti-wanti terhadap anaknya atau menantunya yang baru melahirkan, sebelum 40 hari nggak boleh mandi katanya, nggak boleh campur. Ya iya, kalau 40 harinya masih darah keluar ya haram, karena apa yang diharamkan wanita haid sama juga diharamkan bagi yang sedang nifas. Tapi kalau darahnya sudah bersih, jangan nunggu 40 hari. Kalau memang sudah bersih, meski darah nifasnya baru 7 hari, maka wajib mandi. Silakan yang mau bertanya, boleh kita sharing bareng-bareng ya. Kita sama-sama jawab, sama-sama ngaji. Karena dalam masalah fikih wanita ini banyak yang malu bertanya, banyak yang sungkan karena dianggap tabu kan, padahal nggak tabu, namanya ilmu itu harus dijelaskan sedetail mungkin biar tidak salah paham, biar kita tahu. Kalau sudah tahu kan kita makin mantap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya. Paling lama waktu nifas adalah 60 hari 60 malam. Jadi ada itu perempuan yang dari mengeluarkan orok, mengeluarkan bayi itu dari mulai tanggal 1 contohnya sampai tanggal 60, hari ke-60 itu darah keluar terus. Maka masih disebut darah nifas, karena masih boleh waktu nifas itu sampai waktunya 60 hari. Kecuali nanti masuk ke 61, maka itu namanya darah istihadah. Perlu jadi catatan, haid dan nifas boleh nyambung, tapi nifas dengan haid tidak boleh nyambung. Ulangi lagi, haid dengan nifas boleh nyambung, tapi nifas dengan haid tidak boleh nyambung. Bagaimana contohnya? Orang yang sedang hamil, jarang hamil tapi haid, tapi ada memang kejadian seperti itu. Ada memang di zaman dahulunya juga ada, cuma kasusnya 1001 entah 1.000.001. Tapi ada dia haid tapi dia juga lagi hamil, ada. Nah, contohnya kasus seperti ini, dia sedang dalam keadaan haid lalu disusul melahirkan, setelah melahirkan langsung disusul darah nifas, maka boleh darah haid nyambung ke darah nifas, dihukumi darah nifas meskipun awalnya diawali dengan haid. Contoh haid 7 hari disambung melahirkan, setelah melahirkan disambung dengan darah nifas, maka tetap dihitungnya setelah melahirkan itu bukan darah haid tapi darah nifas. Tapi nifas ke haid tidak boleh nyambung, harus ada jeda dulu minimal 1 hari bersuci. Contoh, hari pertama keluar bayi langsung disusul nifas, sampai hari ke-60 masih keluar darah. Nah, di hari ke-61 harus ada masa berhenti dulu. Kalau enggak ada masa berhenti alias darahnya nyambung, maka darah setelah darah nifas itu darah istihadah, bukan darah haid. Kecuali begini, dia bersuci di hari ke-55 setelah melahirkan, lalu bersuci seperti biasa 55 kan bersucinya, berarti dihitungnya tinggal 5 hari lagi nih masa boleh haid, masa boleh nifas. Kalau lebih dari 5 hari berarti nanti jadi istihadah. Setelah 5 hari, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, masuk ke 61
ternyata keluar lagi darah 62, maka itu darah yang keluar di 61 itu bukan darah istihadah tapi darah haid, karena ada jeda dari darah nifas ke darah haid. Atau nyambung 60 hari keluar darah nifas, pas di hari ke-61 bersih, dia mandi seperti biasa, dia sholat, dia melakukan aktivitas seperti halnya wanita yang sedang tidak nifas. Di hari ke-62 keluar lagi darah, maka di hari ke-62 itu sudah dihitung darah haid. Jadi perlu dicatat, perlu diingat, ketika orang haid bisa nyambung dengan nifas, darah haid bisa nyambung dengan nifas, tapi darah nifas tidak bisa nyambung dengan darah haid. Begitu, mudah-mudahan paham. Bagi yang mau bertanya silahkan, ayo kita sharing masalah fikih wanita. Jangan sungkan, jangan malu, karena ini adalah ilmu yang sangat penting. Di saat akhir zaman seperti ini banyak menganggap ilmu fikih tidak penting, padahal ilmu fikih itulah yang mengatur tata cara ibadah kita, sholat kita, sehari-hari kita dengan ilmu fikih. Dan ilmu fikih kita itu ubudiyah, masalah ibadah, erat kaitannya dengan toharoh. Kita perempuan biasa haid, kalau melahirkan ya nifas. Nah gitu. Dalam masalah darah haid, bagaimana kalau biasanya kita haid 7 hari, tapi baru 4 hari itu darah sudah bersih? Apakah kita wajib mandi seketika atau tunggu saja sampai kebiasaannya? Memang biasanya juga 7 hari haidnya, maka dua pendapat. Ini pendapat dua-duanya pun masih mazhab Syafi'i, di bawah Imam Syafi'i itu. Jadi ini dari kejadian ini kita harus mengambil pelajaran bahwa satu guru juga masih berbeda pendapat itu sudah biasa. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Betapa maha luasnya ilmu Allah, betapa maha hebatnya ilmu Allah. Jadi tidak usah kalau kita ngaji taunya A yang diperbolehkan, ternyata B dia melakukan seperti ini. Selama tidak melanggar syariat dan ada dalilnya, ya silakan saja. Tidak boleh sedikit-sedikit bid'ah, haram. Bukan bid'ah, bukan haram. Mungkin ilmu kita belum sampai ke arah sana sehingga kita tidak tahu. Makanya carilah tahu, biar kita tahu ilmu. Jangan jangan tidak tahu tapi sok tahu, tidak mau cari tahu dan sok tahu, itu yang bahaya. Nah, maka dua pendapat. Bila perempuan biasa haid 7 hari, contoh ini ya, lalu 4 hari dia sudah bersih darahnya, maka dua pendapat. Kata pendapat pertama Imam Nawawi, harus nunggu sampai 7 hari. Karena biasanya darah haid itu 7 hari, maka tunggu saja. Karena sudah biasa 7 hari, ya mungkin nanti keluar lagi, kata Imam Nawawi. Apa dalilnya Imam Nawawi harus menunggu? Biar hati-hati, tidak boleh mandi wajib, karena kita masih dalam keadaan waktu biasa haid. Kan biasa haid kita 7 hari, 4 hari sudah bersih lalu kita mandi. Kalau kita maksa mandi kan hukumnya haram. Orang yang sedang haid, orang yang haram mandi wajib, bukan keramas. Kalau keramas boleh, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau mandi wajib itu mandi menyeluruh dengan memakai niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Kalau mandi keramas biasa, ya mandi biasa, cuma bismillah saja, cuma tidak disertai dengan niat. Maka itu Imam Nawawi, kalau biasanya darah haid keluar 7 hari, baru 4 hari sudah bersih, tunggu dulu, jangan dulu mandi. Karena nanti takut darah keluar lagi, takutnya termasuk istihza, bermain-main dalam hukum agama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Rafi'i, masih madhab Imam Syafi'i. Kata Imam Rafi'i, bila perempuan biasa keluar darah haid 7 hari, tapi baru 4 hari darahnya sudah bersih, maka apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, kata Imam Nawawi, tadi harus menunggu sampai 7 hari. Karena biasanya juga darah keluar tiap bulan 7 hari. Jangan dulu mandi. Kenapa jangan dulu mandi? Karena nantinya haram.
Karena haramnya apa? Biasanya juga haidnya 7 hari. Tapi menurut kaul yang kedua, menurut kaul Imam Rafi'i, kata Imam Rafi'i, mandi saja langsung. Kalau sudah tahu, sudah bersih, ngapain nunggu yang belum pasti? Mandi. Apa dalilnya? Dalilnya kita harus bergegas dalam kebaikan. Tidak boleh menunda kebaikan. Kalau kita sudah mandi kan kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa duduk di masjid, i'tikaf. Lalu ketika sudah punya suami bisa melayani suami karena sudah mandi. Kata Imam Rafi'i, mandi saja udah bersih kok. Adapun nanti keluar lagi darahnya ya terserah nanti, yang penting sekarang mah sekarang, kata Imam Rafi'i. Nah, maka bagi wanita, kita sebagai ibu-ibu atau remaja yang sedang nonton di sini, maka silahkan pilih yang mana. Pilih Imam Nawawi menunggu sampai 7 hari seperti biasa. Silahkan ikut Imam Rafi'i langsung mandi karena memang sudah merasa bersih, silahkan. Cuma dua-duanya ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau kita ikut Imam Nawawi menunggu sampai 7 hari seperti biasa haid kita, ketika tidak keluar lagi darah yang ditunggu-tunggu, maka darah di hari yang bersihnya sholat kita wajib diqodho. Sholat tidak wajib diqodho itu kalau kita haid. Kalau darahnya sudah bersih, tidak melaksanakan sholat karena merasa darahnya nanti keluar lagi, ternyata darah ditunggu tidak keluar, maka qodho sholat hukumnya jadi wajib. Maka nanti 3 hari ini, kan tadi 4 hari biasanya ya, ternyata sudah bersih, ternyata enggak suci, berarti hitung 3 hari kali 5 waktu sholat, berarti 15 waktu. Kan 1 hari 5 waktu ya, 5 waktu kali 3 hari, jadi 15 waktu wajib diqodho. Apakah harus sekaligus diqodhonya? Kalau imkan, kalau kuat. Tapi kalau banyak kegiatan maka dicicil boleh, karena Allah Maha Baik, Maha Pemurah. Tapi selagi kita masih punya qodho sholat wajib, ada yang berpendapat haram melakukan sholat sunat. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat sunnah kalau kita masih punya qodho sholat wajib. Jadi yang 3 hari ini yang tadi diqodho, dicicil. Contohnya kita mau sholat duhur nih adaan. Nah, sebelum sholat duhur biasanya kita sholat sunnah rawatib qobliyah, ganti jadi sholat qodho duhur. Setelah sholat qodho duhur biasanya kan sholat sunnah badiah duhur. Nah, ganti sholat badiahnya dengan sholat qodho duhur biar nyicil, biar sedikit dicicil jadi lunas. Begitu itu kalau konsekuensinya Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i bagaimana? Kalau Imam Rafi'i kan langsung mandi tuh, karena biasa haid 7 hari, ternyata 4 hari sudah bersih darahnya, mandi gitu. Setelah mandi kita puasa. Ini dalam kasusnya, contohnya ketika bulan puasa Ramadan. Karena kita sudah suci ya kita wajib puasa lah. Kalau di bulan Ramadan kita puasa 1 hari 2 hari, 2 hari ini berpuasa nih, karena sudah mandi kan, memang wajib. Kalau udah mandi udah suci. Ternyata di hari ke-7 atau setelah mandi wajib tadi keluar lagi darah, maka yang 2 hari ini yang kita melaksanakan puasa, meskipun puasanya sah dari subuh sampai maghrib, itu tetap wajib diqodho puasanya di lain waktu. Kenapa? Karena puasanya tidak sah, tidak dianggap puasa, karena kita sedang dihukumi wanita sedang haid. Aduh, kalau begitu rugi dong. Udah capek-capek puasa tapi tidak dianggap puasa, tidak rugi. Dalam hal kebaikan itu tidak ada ruginya. Yakin dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, dalam hal apapun, ketika
ketika kita melakukan kebaikan, yakin tidak akan lepas dari penglihatan Allah, yakin tidak akan lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kalau perempuan yang ikutnya bermadhab ke Imam Rafi'i, pendapat Imam Rafi'i bukan madhab, pendapat Imam Rafi'i masih ashab Syafi'i, ketika dia sudah mandi wajib dari haid karena merasa sudah bersih, ketika keluar lagi darah haid maka puasa yang dilakukan di hari itu tidak dianggap puasa, wajib diqada di lain waktu. Tapi kalau yang tadi ikutnya Imam Nawawi, dia menunggu keluar lagi darah karena biasanya juga darahnya 7 hari. Ikutnya pendapat Imam Nawawi, nunggu dulu barangkali nanti darahnya keluar lagi, ternyata tidak keluar lagi, sehingga banyak sholat yang tertinggal, sholat wajib 5 waktu. Nah maka nanti sholatnya itu ingat terakhir bersihnya di sholat apa, maka itu wajib diqada di lain waktu. Nanti kalau sudah benar-benar bersih baru diqada. Itulah pentingnya kita mengaji, karena khawatir kalau kita tidak mengaji, merasa ini haid padahal istihadah, merasa ini istihadah padahal haid, nanti ketukar-tukar, kita merasa sedang ibadah padahal sedang melanggar aturan Allah, saking kita tidak tahu ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah dijelaskan masalah nifas. Insyaallah besok bab istihadah. Sedikit menyelipkan dari masalah nifas. Nifas itu kan erat kaitannya dengan lahiran. Nanti ketika sudah melahirkan kan 6 macam junub yang wajib kita mandi kan. Yang mewajibkan kita mandi besar itu ada 6. Namanya ini junub. Yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua keluar air mani, yang ketiga bersih dari haid, yang keempat bersih dari nifas, kelima melahirkan, yang keenam meninggal, yang kelima mandi sendiri, yang terakhir meninggal dimandikan. Nah dalam hal nifas erat kaitannya kan dengan melahirkan. Nah ketika melahirkan itu juga kita harus mandi wajib. Kapan mandi wajibnya? Apakah setelah proses melahirkan brol keluar bayi langsung mandi? Enggak, nanti tunggu ketika tersusul dengan nifas, maka mandinya nanti disekaligus,kan setelah nifas. Apakah niatnya harus dirinci satu-satu? Mau dirinci satu-satu boleh, mau diglobalkan boleh. Karena sebenarnya satu niat dalam mandi wajib bisa menggugurkan beberapa macam junub. Bisa jadi 5 junub, 1 mandi itu sah. Contohnya bagaimana? Contoh, dia habis berhubungan suami istri, junub tidak? Junub, wajib mandi, wajib mandi. Mau mandi besar, ternyata dia tidur dulu. Setelah tidur mimpinya mimpi basah sampai keluar air mani junub bukan? Junub, wajib mandi, wajib. Berarti sudah punya 2 junub dia ya. Ketika mau mandi kesusul haid. Dan dia dalam keadaan hamil. Hamil, contohnya ini dalam keadaan hamil. Contoh, keburu haid, maka meskipun dia punya junub dari berhubungan suami istri, jangan mandi dulu karena keburu kesusul darah haid nanti setelah haid selesai. Dan ini contohnya perempuannya lagi dalam keadaan hamil besar, lagi nunggu hari. Setelah keluar darah haid baru 4-5 hari haid, ternyata kontraksi, setelah kontraksi melahirkan, berarti dia punya junub berapa? 4 ya, 1 setelah berhubungan suami istri, 2 keluar air mani, 3 haid, 4 melahirkan. Ini melahirkan kan juga wajib mandi. Jangan dulu mandi kalau masih kesusul darah nifas. Setelah melahirkan kesusul darah nifas, maka jangan dulu mandi. Tunggu dulu nifas selesai nifas, maka nanti boleh mandinya dari 5 junub 1 mandi. Ternyata Allah berkehendak lain, nifasnya belum selesai, keburu dipanggil sama Allah, usianya tutup alias meninggal, maka dia punya 6 junub. Dengan 6 junub ini, junub dari berhubungan suami istri, junub keluar air mani, junub bersih dari haid, junub bersih dari nifas, junub dari melahirkan, disusul junub meninggal, maka nanti orang yang memandikan jenazahnya itu cukup 1 niat saja. Niat saya memandikan, menghilangkan hadas besar jenazah ini fardu karena Allah, maka sudah gugur 6 junub tadi dengan 1 niat mandi besar. Itulah
Betapa luar biasanya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi kita kalau kita sudah tahu ilmunya. Tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh bingung. Malah kita kalau lelah dalam ngaji, aduh kok ini saya baru tahu ya, aduh jadi zaman dulu saya muda gimana, enggak usah risau. Ketika kita sudah mau mengaji pun alhamdulillah sudah harus bersyukur, Allah masih memberikan hidayah ilmu sehingga kita tahu. Kalau sudah tahu ilmunya, kita merasa dulu banyak kekurangan, jadi kita introspeksi diri, memperbaiki diri dalam hal ibadah, dalam hal sikap. Naudzubillah, kalau memang Allah tidak menghendaki hambanya kebaikan, dari dulu tidak tahu, sekarang tidak mau cari tahu, tapi sok tahu, nggak mau ngaji, nggak ada aja alasannya. Naudzubillah, ketika nanti pulang ke akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apa jawabannya? Apa jawabannya contoh? Tidak ada, karena kita tidak mau ngaji, tidak mau tahu, tidak mau cari tahu. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah ilmu, ingin pergi ke pengajian. Pergi ke pengajian itu wajib, bisanya itu kehendak Allah. Kalau memang sudah datang itu sudah menjadi kifarat dari Allah. Bisa atau tidaknya itu urusan Allah. Karena yang diwajibkan oleh Allahnya juga tolabnya, mencarinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah jam 5. Kita tadi ngaji dari jam 4 lebih 9 kalau nggak salah, udah 1 jam ya. Insya Allah sahabat-sahabat TikTok semuanya yang menyimak dari awal atau yang mampir atau yang tap layar, terima kasih banyak. Niat saya ngaji di media sosial TikTok ini menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan untuk sama-sama belajar ilmu agama, sharing ilmu, sharing kebaikan. Karena ingat firman Allah di dalam surat Al-Hasyr bahwa semuanya orang itu merugi kecuali 4 golongan. Kita ini kan mau untung ya, hidup di dunia tidak lama, kelak nanti ketika menghadap ke Allah itu kita punya andil dalam hal apapun sehingga kita dimasukkan kategori orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, setelah beramal soleh saling mewasiatkan dalam kebenaran, yang keempat saling mewasiatkan dalam sobar. Nah, saya menggunakan media sosial TikTok ini lillahi ta'ala untuk sama-sama kita mengaji, karena memang zamannya sekarang sudah zaman di media sosial. Ke masjid sudah pada malesnya pegang HP. Jadi apa yang saya sampaikan niat mensyiarkan ilmu dari Rasulullah SAW lewat guru-guru saya di pondok pesantren. Alhamdulillah pesantren saya dulu di Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menyayangi guru-guru kami di Miftahul Huda yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia. Dengan cara inilah saya membaktikan diri kepada mereka yang sudah tiada. Mereka mentransfer ilmu ke saya. Saya meskipun dulu ngajinya agak-agak bengong atau kurang serius atau banyak mainnya, tapi saya ingin mendapatkan barokah dari ilmu yang sudah diberikan oleh Allah lewat guru-guru saya. Dan kalaupun ada nilai kebaikan yang saya lakukan, saya niatkan pahalanya untuk amal jariah mereka, untuk orang tua saya, untuk guru-guru saya, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita semuanya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah menyimak. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ngaji bab fikih wanita. Nanti sharing boleh, mau bertanya-tanya boleh, kita sama-sama sharing lah dalam kebaikan biar hidup ini tidak hanya main-main saja gitu menggunakan media sosial yang sudah Allah berikan. Kan ini hakikatnya TikTok ini hakikatnya dari Allah. Memang buatannya mungkin buatan siapa, tapi kan hakikatnya Allah yang punya. Nah, sama dengan halnya kita memegang pisau. Pisau itu bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Kalau dipakai untuk yang baik-baik ya menjadi baik. Kalau dipakai yang buruk-buruk, naudzubillah jadi keburukan. Sama halnya dengan HP, dengan TikTok ini Allah berikan fasilitas TikTok untuk apa? Kita kejar ridho Allah, pahala Allah lewat TikTok ini dengan men-share ilmu agama, dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu men-share dikir-dikir mengingatkan agar orang-orang banyak ingat ke Allah, itu pun menjadi amal jariah gitu. Malah kita doakan mudah-mudahan yang menciptakan TikTok ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala
dengan kita ikut andil men-share kemuliaan-kemuliaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama doa Robin fa'na. Alhamdulillahirabbil alamin. Robin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.